kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat pagi. Senang sekali Anda bisa menjumpai kami kembali di Jendela Negeri. Masih bersama dengan saya Syira Trisya serta dengan Semi Bastian. Pastinya hari ini hari Sabtu akhir pekan. Semoga kita berharap pemirsa di rumah happy, enjoy dengan melihat Jendela Negeri hari ini. Oh tentu dong. Aku juga nih tadi sebelum on air sudah listing abis ini mau belanja apa aja. Udah ngomong belanja, udah weekend gitu. Ini emang ibu rumah tangga jadi. Ibu rumah tangga seperti biasa ya. Cuman aku lebih sekarang mengkonsumsi barang-barang produk dalam negeri. Oh, lebih mencintai produk-produk Iya, dalam negeri, tidak FOMO. Karena produk dalam negeri ini tidak kalah gencar, bagus, dan juga oke banget ketika kita mengkonsumsi dari makanan, terus dari baju, terus sampai produk-produk kosmetik juga aku pakai semua dalam negeri. Oke, coba kalau masyarakat juga Indonesia ekonomis. punya mindset kayak Sierra, pasti UMKM produk lokal udah semakin maju nih. Kalau saya sendiri sudah pakai apa aja tuh barang-barang lokal? Barang lokal kayak ada beberapa kemeja, juga jas juga saya pakai barang-barang produk dalam negeri, terus kemudian makanan, banyak deh pokoknya. Oke, nah berbicara mengenai produk dalam negeri, jadi nih pemirsa di tengah gempuran produk impor dan persaingan global, produk lokal Indonesia terus membuktikan diri berkualitas, berdaya saing dan penuh nilai budaya juga, Semi. Tahukah Anda pemirsa, menurut data Kementerian Perdagangan di tahun 2023, ini ternyata kontribusi UMKM lokal terhadap PDB nasional mencapai 60,5% dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Luar biasa. Dan lebih daripada itu, gerakan Bangga Buatan Indonesia berhasil mendorong peningkatan transaksi digital produk lokal hingga 24,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Apa nggak bangga? Bangga kan? Itu tahun 2022 ya, kita belum melihat nih 2024-2025. Tapi ini pemirsa pasti setiap hal punya tantangan ya. Dan tantangan ini besar. Dari branding, terus kemudian digitalisasi, hingga mental produk luar pasti lebih baik yang masih ada di sebagian masyarakat. Nah itu dia tuh ya, FOMO-FOMO itu. Kita singkirkan dulu jadi pemirsa. Hari ini kita akan membahas secara tuntas semuanya di Jendela Negeri dengan tema produk lokal, kebanggaan, dan kemandirian. Tapi sebelumnya kita simak yuk dari media online. Boleh. Terkait dengan tema kita kali ini dari VOA, kampanye Beli Indonesia dorong cinta produk dalam negeri. Jadi gerakan Beli Indonesia ini bertujuan menciptakan pasar agar produk-produk dalam negeri ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga tidak lagi menggandrungi buatan luar negeri. Oke, garis besar. Catat. Yes, itu yang harus diperhatikan ya. Iya. Kalau tadi udah ada dari VOA, sekarang kita akan melihat nih ada informasi dari Antara Papua. Wakil Bupati Jayapura ini memesan produk lokal menjadi prioritas. Jadi Pak Haris Eryoko ini berpesan pada aparatur sipil negara untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal di lingkup pemerintahan daerah setempat sebagai wujud cinta produk daerah
Selain itu nih beliau juga mengingatkan kepada seluruh instansi di lingkup Pemda setempat harus mengutamakan air mineral kemasan hasil produksi lokal yang diproduksi oleh perusahaan daerah milik pemerintah setempat. Setuju banget. Lalu kita kayak akan namanya tanah dan air ya. Ngapain jauh-jauh ke luar negeri? Kita udah kepenuhan, jadi kita gunakan dengan baik. Dan dari koran Jakarta, modal baru hadapi gempuran barang impor, kini publik semakin mengenal produk lokal. Intinya Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak pegawai Kemendak untuk menggunakan busana aksesoris buatan dalam negeri setiap hari Kamis. Wow. Jadi inisiatif ini menjadikan langkah konkret Kemendak mendukung penggunaan produk lokal. Jadi seperti itu, namanya Gaspol. Gaspol. Setiap hari Iya, Kamis ya? setiap hari Kamis singkatannya Oke, Gaspol. Ingat ya, luar Gaspol biasa. ya. Kemudian kita juga akan melihat nih informasi dari Antara. Ini ada judul yang mengatakan Gerakan Beli Indonesia Dorong Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri. Pemimpin Gerakan Beli Indonesia atau GB, Happy Trenggono yang hari ini juga akan hadir, Pak Happy ya, mengajak segenap bangsa Indonesia agar mencintai produk dalam negeri dengan membeli produk buatan asli Indonesia sehingga ekonomi rakyat Indonesia tumbuh mampu menghadapi produk-produk asing. Nanti kita sama-sama akan berdiskusi terkait mengenai bagaimana kita lebih bangga mencintai produk Indonesia. Tapi sebelumnya, ayo kita mau lihat yuk, ini ada salah satu kebanggaan produk Indonesia dari Sulawesi Utara, ada batik namanya batik Wanua. Jadi kita pengen melihat bagaimana batik Wanua ini memperkenalkan budaya lewat fashion. Kayak apa sih? Udah langsung aja yuk kita intip. Jadi kita akan melihat trennya seperti apa, modelnya kayak apa. Mungkin ini bisa menjadi referensi buat Anda semuanya. Langsung aja kita lihat pemirsa. Di tengah derasnya arus tren fashion modern yang terus berubah, budaya lokal seringkali terpinggirkan. Namun di Sulawesi Utara, seorang desainer bernama Miracle Paat membuktikan bahwa warisan budaya dapat tetap bersinar. Melalui batik Wanua, ia menghadirkan motif khas seperti waruga, bunaken, dan pantai Likupang dalam desain yang modern dan kekinian. Batik Wanua bukan sekedar kain, ini adalah pernyataan bahwa identitas lokal dapat beradaptasi dan bersaing di panggung fashion nasional. Dengan menggabungkan elemen tradisional dan desain kontemporer, Miracle Paat menunjukkan bahwa budaya dan modernitas dapat berjalan beriringan. Tak sekedar mempertahankan budaya, Miracle juga membawa misi besar, yaitu membuat batik lebih diterima oleh generasi muda. Dengan desain kekinian, batik Wanua hadir dalam berbagai bentuk pakaian siap pakai yang tren di kalangan milenial dan juga Gen Z. Saya memilih fashion karena menurut saya manusia itu juga perlu fashion. Dan untuk batik, saya memilih batik karena untuk mengembangkan, saya khusus membatik untuk motif daerah Sulawesi Utara, motifnya khas yang di sini. Jadi menurut saya bisa sambil memperkenalkan motif-motif khas yang ada di Sulawesi Utara. Usaha yang ditekuninya itu berkembang dan bisa memperoleh penghidupan untuk dirinya sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain di sekitarnya. Bukan hanya budaya yang dijaga, ekonomi masyarakat sekitar pun turut tumbuh. Miracle kini telah menggait masyarakat sebagai tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Produksi batik Wanua bahkan telah mencapai 400 hingga 500 potong setiap bulan. Ya, itu dia batik khas dari Sulawesi Utara, batik Wanua yang boleh dikatakan masyarakat juga sudah mensosialisasikan dan juga presentasikan Sulawesi Utara kepada dunia untuk batik Wanua ini. Wow, kayaknya boleh nanti kita pakai ya. Warnanya sangat colorful sekali, cocok buat kita waktu siaran. Dan pemirsa, berbicara bagaimana kita lebih mencinta produk kita, bangga menggunakan karya Indonesia. Kali ini sudah kedatangan narasumber selaku penggagas Gerakan Beli Indonesia. Langsung aja kita sapa Dr. Insinyur Haji Happy Trenggono. Selamat pagi Pak Happy. Selamat pagi Pak Happy, selamat datang di negeri. Mbak Sera. Iya. Ini kita berbicara mengenai produk lokal, kebanggaan dan kemandirian, tema kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita juga penasaran
penasaran nih dengan kegiatan yang sudah digagas oleh Pak Happy dari tahun 2011, lumayan lama juga ya, selaku penggagas gerakan Beli Indonesia. Sebenarnya apa sih yang membedakan dengan gerakan-gerakan lainnya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Sera. Jadi gerakan Beli Indonesia ini kita mulai itu tahun 2011 ya, oleh berapa ratus pengusaha. Kita deklarasikan di Solo waktu itu. Nah, banyak pertanyaan kan gitu. Kan di Indonesia ini banyak gerakan-gerakan serupa. Iya, betul. Bahkan Orde Baru sendiri. Orde Baru ini kan terkenal hebat dalam gerakan-gerakan ya. Ada PKK, GNO, semua berhasil. Tapi tidak dengan gerakan Aku Cinta Indonesia. Ya, bahkan mulai hilang. Nah, akhirnya kita dengan beberapa pengusaha itu memikirkan kenapa sih gerakan ini nggak pernah berhasil gitu. Nah, salah satunya kita melihat dengan bagaimana sih cara kita mendefinisikan produk Indonesia. Jadi kalau pemerintah mendefinisikan produk Indonesia kan melalui TKDN, ya, gitu. Itu di Gerakan Beli Indonesia kita mendefinisikan dengan cara lain, gitu. Jadi yang disebut produk Indonesia itu bukan produk yang isinya itu komponen Indonesia, itu nggak cukup. Tapi produk yang dibuat di Indonesia dan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itu salah satu perbedaan yang sangat mencolok. Gitu. Kenapa? Karena yang kita bangun itu adalah nasionalisme ekonomi. Dan nasionalisme ekonomi itu melekat pada orang, bukan pada barang. Ya, kalau ngomong produk dari Indonesia kan VOC juga dulu produknya Indonesia, gitu kan, tapi tidak memberikan dampak kepada ekonomi Indonesia. Freeport misalnya, sekarang kita bicara banyaklah tambang-tambang itu juga banyak tidak memberikan dampak ekonomi. Nah, dengan kita itu membela pengusaha-pengusaha, pengrajin-pengrajin, petani-petani yang orang Indonesia, kita harapkan itu dampak ekonominya itu lebih berimbas gitu, karena uangnya kan beredar di antara mereka, ya, mempekerjakan orang-orang mereka, gitu, dan memiliki dampak berantai yang lebih efektif. Gitu. Oke, itu dia nih definisi sebenarnya dari produk lokal versi Pak Happy. Nah, tapi Pak Happy kita akan lebih dalam lagi membahas tentang tema kita hari ini, produk lokal, kebanggaan dan juga kemandirian. Tapi kita akan melihat nih POV atau sudut lain dari daerah. Semuanya terangkum dalam segmen reportase berikut ini. Iya, berbicara mengenai kreativitas tentunya banyak sekali tantangan. Kali ini kita akan menyapa teman kita yang berada di Kalimantan Barat. Jadi kreativitas produk lokal dalam menembus pasar global ini kita ingin tahu bagaimana perjalanannya. Langsung kita sudah terhubung dengan Arif Munandar. Selamat pagi Arif. Ya, selamat pagi Sera. Ya, Arif, ini bagaimana terkait mengenai produk lokal Kalimantan Barat dengan terus menunjukkan eksistensinya di pasar nasional hingga ke negara tetangga. Tentunya sejumlah perajin di daerah perbatasan maksud saya mengembangkan usaha mikro dengan memanfaatkan warisan budaya seperti pakaian tradisional Dayak dan juga kerajinan dan lain-lainnya. Itu seperti apa laporannya? Silakan. Ya, Sera, Sami dan juga pemirsa Jendela Negeri, produk lokal Kalimantan Barat ini memiliki keunikan dan juga nilai budaya yang sangat tinggi. Salah satunya adalah pakaian tradisional suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat
Pakaian tradisional ini masih menjadi produk favorit terutama di wilayah perbatasan seperti pos lintas batas negara Entikong yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Namun para pengrajin masih kesulitan dalam memasarkan produk mereka di kios-kios tradisional yang ada di sana. Akan tetapi mereka berinovasi terus untuk memasarkan produk tradisional mereka dengan cara online agar jangkauan mereka lebih luas. Dan perajin pakaian tradisional Dayak Mariata Dara mengakui pangsa pasar pakaian tradisional suku adat Dayak ini di negara tetangga Malaysia lebih besar jika dibandingkan dengan pangsa pasar di dalam negeri. Kurang lah. Jadi untuk penjualan kita lebih banyak kita pasarkan ke luar negeri termasuk Malaysia lah, negara yang paling dekat. Terus sementara itu ya secara online, kadang-kadang kita sewakan, kadang-kadang kita jualnya secara online, tergantung pesanan. Selain itu, Koperasi Bukit Piantus di Desa Piantus, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menjadi penggerak utama kerajinan rotan. Produk rotan yang dibuat di sini menembus pasar nasional dan diekspor ke negara tetangga seperti Malaysia. Harga produk rotan terjangkau dan desainnya pun sesuai dengan permintaan konsumen. Meskipun demikian pemirsa, koperasi tersebut masih membutuhkan inovasi dan juga peningkatan kinerja agar produk rotan dapat bersaing lebih ketat di pasar. Pengelola Kopinka Bukit Piantus Hendy mengatakan kendala dalam produksi kerajinan rotan ini adalah kurangnya minat dari generasi muda dan juga tidak adanya inovasi dari pengrajin lama. Kurang tertarik, pengrajin lama tidak mau berinovasi, kan sarana fasilitas udah lengkap, kan jalan udah terbuka, pasaran luar biasa kalau rotan. Dan peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi dengan rotan itu sebenarnya sangat luar biasa. Di sisi lain pemirsa, kain tenun Sambas juga menjadi produk lokal yang juga menarik perhatian. Kain tenun tradisional Sambas Kalimantan Barat ini dihasilkan dengan warisan leluhur yang memerlukan ketelitian dan juga kesabaran yang tinggi. Setiap helai kain yang dihasilkan punya kualitas dan juga motif khas yang sulit ditiru produk modern. Sehingga promosi tenun Sambas ini juga terus digalakan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerima kunjungan Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia. Dan Wakil Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Sambas, Wahidah, mengajak untuk tetap mempromosikan kain tenun Sambas. Kami minta betul selaku Dekranasda mewakili Pemda Sambas bahwa teman-teman maupun pejabat-pejabat yang ada di Indonesia untuk mempromosikan tenun Sambas. Dan dengan dukungan terus-menerus mulai dari pakaian tradisional suku adat Dayak, pengrajin rotan, dan juga pengrajin kain tenun Sambas hingga produk lokal lainnya memiliki potensi besar untuk berkembang dan juga dapat dipasarkan di pasar lokal, nasional bahkan internasional. Dan demikian informasi dari Kalimantan Barat, kembali ke studio bersama Sami dan juga Vera. Ari Munandar, terima kasih untuk informasi lengkapnya langsung dari Kalimantan Barat, dari Sambas, dan selamat untuk teman-teman di sana. Selamat beraktivitas kembali. Kita kembali ke Pak Happy nih. Pak, ini tadi menarik sekali laporan dari Kalimantan Barat, bahkan Pemda setempat juga sudah menggencarkan bangga menggunakan barang-barang dari dalam negeri. Tadi di awal ada statement yang mengatakan bahwa kita harus berubah mindset masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa pakai produk luar negeri lebih awet daripada dalam negeri. Nah, kira-kira kenapa personal branding ataupun branding image UMKM ataupun produk dalam negeri itu harus disosialisasikan lebih besar lagi nih kepada masyarakat, Pak Happy? Oke, jadi gini Mas, menurut pengalaman bangsa ini, bukan pengalaman saya ya, gitu. Kenapa produk bangsa sendiri itu tidak didukung luas oleh masyarakat? Itu ternyata bukan dari kualitas, gitu.
tetapi persoalan mindset, persoalan pembelaan. Contoh begini, kalau kita bicara kualitas, ya, kita ini contoh hebatnya nih, Indonesia ini punya industri pesawat terbang, Mas. Ya. Betul. Hebat. Dulu Cina tahun 80 itu belajar ke IPTN, gitu. Tapi kenapa Merpati belinya MA60 ke Cina, bukan ke IPTN? Padahal MA60 itu pesawat yang bahkan sertifikasi dan sebagainya itu tidak sehebat IPTN, gitu. Jadi ini bukan persoalan kualitas. Yang kualitas yang lebih bagus juga nggak dibelain. Ya. Air minum. Contoh, air minum apa sih bedanya, Mas? Sama rasanya. Iya kan? Sama rasanya, gitu. Toh yang produk asing 93% yang laku, gitu. Jadi ada satu pembenaran ini yang mesti dilawan, gitu ya kan, gitu, tentang kualitas, tentang segala macam. Ternyata yang berkualitas pun itu tidak dibela, tidak dibeli, gitu. Kalau kita lihat semua industri, semua negara ketika menciptakan pertama kali produk-produk, ya, seperti Cina lah, Cina kan bikin motor Cina, ya 2 hari dipakai rusak juga. Ya. Tapi dibeli terus, gitu, sehingga hari ini mereka makin lama makin baik. Nah, ini yang harus dipahami oleh para pemimpin-pemimpin, gitu. Jadi jangan kita terjebak pada pembenaran yang sebetulnya nggak faktual, itu mitos, gitu, buat saya. Baik. Gitu. Baik, kita tahan dulu obrolan kita ya, Pak Happy, ya, karena kita akan di sini menyimak bersama terkait mengenai infografis produk lokal, kebanggaan dan kemandirian seperti apa, pemirsa. Mari kita saksikan berikut ini. Baik, baru saja kita menyaksikan infografisnya bagaimana bangga dan kemudian produk-produk lokal yang harus kita gunakan dan juga sosialisasinya nih. Pak, kalau kita melirik nih, sudah dilakukan gerakan Kamis pakai lokal yang tadi sudah Syera katakan di awal ya, pas pembukaan Gaspol. Jadi ini Kemendak mendukung penggunaan produk lokal. Apakah sejauh ini salah satu terobosan ini dikatakan adalah salah satu jalan dan langkah yang jitu, dan bagaimana untuk langkah ke depan yang kan mesti kita pikirkan kembali gitu loh. Bagaimana kalau dari sisi pandangnya Pak Happy sendiri? Ya, kalau menurut saya upaya-upaya pemerintah itu patut dihargain, ya, dan memberikan satu harapan, ya, apalagi pemerintahan Pak Prabowo, ya, di bawah Pak Prabowo beliau menggunakan kendaraan itu yang buatan Pindad, dan itu sangat membanggakan menurut saya, dan memang seharusnya begitu, ya. Nah, saya berharap nanti ke depan di pemerintahan ini secara regulasi itu bisa semakin masif di Pemda-Pemda, bagaimana meminta anak-anak sekolah pakai produk lokal, bagaimana pegawai negeri gitu menggunakan produk lokal, belanja kontraktor, semua sistem software kan. Nggak cuman baju gitu ya. Nah, itu, dan kemudian penganggaran secara total. Kalau kita bicara tentang anggaran, ya, UMKM, ya, produk lokal ini kan banyak diwakili juga oleh UMKM. UMKM kan tadi disebut menyumbang 61% PDB dan 97% tenaga kerja. Artinya 120 juta orang itu dipecahkan oleh UMKM. Tapi, ya, kalau kita lihat anggaran Kementerian UMKM itu cuma 1,4 triliun, gitu. Jadi 0,045. Ini menurut saya nggak masuk akal, gitu. Bangsa ini untuk pilkada, pilpres bisa menghabiskan 71 triliun. Iya, masa untuk menggerakkan untuk ekonomi yang menjadi ekonomi ini kan hajat hidup bangsa ini, ya, cuman dikasih 1,4 triliun, saya nggak masuk akal. Nah, ini yang harus selalu kita saling mengingatkan dengan pemerintah, ya,
Saya sendiri bersurat juga kepada Pak Prabowo ya tentang mulai shifting lah kita cara berpikir ya. Kita nggak harus bicara hanya infrastruktur penting, tetapi UMKM menurut saya is everything gitu. Karena nggak ada UMKM nggak ada ekonomi dalam negeri ini. Gitu Mbak Sena. Oke Pak Happy, tadi Pak Happy mengatakan bahwa yang harus diubah dari pola pikir kita sebagai masyarakat adalah mindset kita untuk bisa lebih menyukai dan juga mencintai produk dalam negeri. Nah pertanyaannya, selain mindset itu sendiri, tantangan terbesar dalam memasarkan produk lokal di negara kita sendiri sebagai tuan rumah itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi gini, tantangan terbesar itu mindset, pola pikir gitu. Tantangan yang lain sifatnya teknis semua gitu. Nah kalau kita berkaca ya, artinya gini, harga misalnya, harga itu bukan tantangan, kualitas itu bukan tantangan, gitu. Tapi market kan, market itu problemnya ada pada mindset, gitu. Jadi kita masih menganggap bahwa, artinya gini sebetulnya, kalau bicara tentang produk dalam negeri, kita ini baru di mulut, gitu, baru di mulut, belum nyampe pada pola pikir gitu. Seperti kalau di Jepang misalnya ya. Jepang ini harga beras mahal Mas. Mahal banget di Jepang. Tapi kata Pak Habib ini, jangan ngimpi kamu bisa jualan beras ke Jepang. Kenapa? Nggak bakal dibeli sama orang masyarakat sana. Orang sana hanya mau membeli kalau beras itu berasnya petani. Produk lokalnya mereka. Nah itu yang disebut mindset gitu. Jadi dia nggak kalah sama, nggak goyah karena kualitas, nggak goyah karena harga, nggak goyah karena apapun, gitu. Karena melekat gitu pada pola pikir. Gitu. Jadi merasa berdosa orang kalau makan beras bukan Jepang gitu, itu orang Jepang. Harus mencintai produknya sendiri, berarti dalam artian di sini adalah mindset kita. Harus ada juga nih penggerak lagi nih, bagaimana kita lebih menyukai dan bangga menggunakan produk Indonesia. Dan kalau bisa bicara mengenai tadi ya market ya, tentunya sekarang ini kan di era digital, berbeda dengan era yang zaman sebelumnya yang semuanya masih serba tradisional. Kalau Bapak melihat dari pemasaran dengan media sosial, dengan lain-lain ya, ada macam platform gitu, apakah sudah cukup efektif atau belum selama menurut dari Bapak, pandangan Bapak sendiri? Kalau saya lihat mereka itu adaptif ya. Tapi kan gini, kalau UMKM ya itu kan ada memang yang di pelosok ya kan, ada yang di daerah-daerah. Tapi kalau mereka yang tersentuh teknologi mereka pakai semua gitu. Makanya tingkat digitalisasinya kan termasuk tinggi itu ya, di UMKM itu gitu. Mereka pakai QRIS gitu sekarang gitu kan. Bahkan saya waktu saya itu ke Pulau Komodo ini nggak ada apa-apa, yang jualannya cuma 1-2 orang, kita bayarnya pakai QRIS gitu. Jadi saya nggak khawatir sih tentang itu. Ya. Berarti dikatakan boleh cukup adaptif ya dalam. Adaptif sih, karena anak-anak ini kan natural aja, gitu. Mereka kenal Facebook, mereka kenal TikTok, ya mereka pakai gitu. Gitu. Bahkan bukan hanya untuk sebelum untuk usaha, kan untuk dirinya sendiri mereka pakai juga. Betul. Pak Happy, ini menarik sekali. Kita berbicara mengenai produk lokal, kebanggaan dan kemandirian. Kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi jangan kemana-mana, nanti tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah di Jendela Negeri. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri.
Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu, sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat, ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri pemirsa. Dan tentunya kita sekarang akan menuju ke Lampung. Jadi berbicara mengenai potensi UMKM Lampung menuju kemandirian ekonomi nasional. Seperti apa perjalanannya? Langsung aja dengan reporter Kenanga Aprilaski. April, selamat pagi Kenanga Aprilaski. Selamat pagi, Sierra dan juga Semi. Kita ingin tahu nih, penguatan identitas lokal menjadi bagian dari strategi mendorong kemandirian ekonomi nasional tentunya nih. Dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap hasil karya masyarakat Indonesia, tentunya tepatnya di daerah, di Lampung sendiri. Seperti apa perjalanannya, langsung aja dengan laporannya. Kenanga. Baik, terima kasih. Selamat pagi Sierra, Semi dan juga pemirsa setia TVRI. Sebelum saya memperjelaskan lagi terkait apa yang akan kita bahas pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan bahwa hari ini, pagi ini saya sudah berada di salah satu gerai UMKM yang memperkenalkan dan juga menawarkan kerajinan-kerajinan khas Provinsi Lampung, yakni kain tapis. Dan sebagai salah satu pemilik UMKM serta juga desainer terkenal di Provinsi Lampung, pemilik dari Ninda Tapis ini juga sering sekali mengikuti ajang-ajang ataupun acara-acara fashion show untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas hasil karya yang telah mereka miliki. Dan untuk acara ini pun mereka tidak hanya di Provinsi Lampung, tapi sudah masuk ke nasional, bahkan ke pasar mancanegara internasional. Seperti salah satu yang saya pakai pagi hari ini, pemirsa Sierra dan juga Semi, saya turut bangga menggunakan salah satu hasil karya dari Ninda Tapis, selang khusus, yang memang biasanya masyarakat umum Provinsi Lampung itu hanya menggunakan selang khusus ini untuk di acara-acara tertentu saja. Namun, di Ninda Tapis berhasil dikemas, diubah menjadi tampilan yang jauh lebih modern, jadi bisa dipakai di berbagai kalangan usia dan juga bisa digunakan di seluruh ataupun banyak acara. Dan selain itu juga, untuk mempermanis tampilan saya pagi hari ini, saya juga menggunakan kalung hasil dari karya Ninda Tapis. Dan juga pemirsa, penguatan identitas lokal menjadi bagian dari strategi mendorong kemandirian ekonomi nasional dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap hasil karya masyarakat di daerahnya masing-masing. Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang kaya akan potensial lokal yang belum sepenuhnya tergarap maksimal, mulai dari kain tapis yang syarat nilai budaya dan kopi robusta yang pasarannya sudah masuk ke internasional. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, bantuan alat produksi, dan juga hingga sampai di pameran dagang. Menurut pengamat ekonomi Provinsi Lampung, Erwin Oktavianto, produk lokal memiliki multiplier effect yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Erwin juga mengatakan berharap kepada para pelaku usaha produk lokal terus meningkatkan kompetensinya agar tetap bertahan di tengah persaingan global. Berikut kutipan wawancara kami bersama pengamat ekonomi. Produk lokal itu sendiri punya peranan multiplier efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalnya saja, setiap kita membeli Rp1 produk lokal, itu akan berdampak multi efek 2,2 rupiah terhadap perekonomian nasional. Ini menjadi salah satu distribusi atau peranan yang penting menurut saya dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga tentu ke depannya pengembangan ekonomi itu harus didasarkan pada pertumbuhan produk lokal itu sendiri. Dan masyarakat yang memang pengusaha produk lokal itu harus meningkatkan kembali inovasinya,
teknologinya, kemudian selalu belajar dalam hal meningkatkan kualitasnya. Tujuannya tentu untuk memberi atau menjaga persaingan terhadap produk lokal itu sendiri. Randy, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung hingga tahun 2024, Lampung memiliki lebih dari 400.000 pelaku usaha yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan, hingga industri kreatif. Salah satu yang konsisten bertahan bahkan mulai merambah ke pasar nasional sampai dengan internasional, yakni kain tapis. Kain tapis ini merupakan warisan budaya yang menggambarkan simbol-simbol kehidupan masyarakat setempat. Dan di tangan kreatif para pelaku UMKM, tapis tak hanya digunakan pada upacara adat, melainkan juga menjadi bagian dari mode dan gaya hidup modern. Saat ini saya juga sudah berada di salah satu gerai UMKM yang menjual berbagai jenis kain tapis, dan sesaat lagi kita akan menghampiri pemiliknya untuk sedikit berbincang. Kebetulan Kenanga juga sering banget nih berurusan untuk ketemu sama Mama yang satu ini, karena beliau juga mengikuti event-event fashion show ya. Kita sebutnya atau biasa kita panggil secara akrab Mama Ninda. Halo Ma. Hai, pagi Kanang. Malah mamanya yang nyebut selamat pagi ya. Kita ngobrol-ngobrol nih Ma, menyapa pemirsa setiap TVRI seluruh Indonesia yang menyaksikan. Mungkin ya kita bisa bercerita sedikit nggak sih Ma? Awal mulanya nih ada terlahirnya Ninda Tapis. Perkembangannya seperti apa sampai akhirnya dikenal masyarakat luas Provinsi Lampung bahkan sampai mancanegara. Luar biasa. Kalau perkembangan sih kita memang bergelut di tapis dan sulam usus itu dari tahun 96. Jadi berangkatnya dari melestarikan budaya dan mempertahankan gitu ya. Jadi kalau tapis itu kan dibuatnya lama ya. Lumayan lama, jadi berbulan-bulan, ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang bahkan setahun. Jadi tantangannya itu pemasarannya, di pemasaran juga ada tantangan, terus di sumber daya manusianya untuk pengrajinnya itu sendiri kita punya tantangan. Karena kan kalau ini sulam tangan, jadi sulam tangan itu pembuatannya lama. Jadi anak-anak sekarang ini sudah nggak bisa sekarang sudah digitalisasi ya. Jadi anak-anak itu sudah kurang peminatnya untuk membantu kita melestarikan gitu. Sementara kan budaya ini harus tetap lestari supaya dia tetap jaya. Oke, itu tantangan sendiri yang dirasakan oleh Mama Ninda ya sejauh ini. Kemudian strategi yang dilakukan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi saat ini nih, mungkin bisa diceritakan Mama Ninda, karena kita juga semua merasakan ya untuk ketidakpastian ini gimana? Oh ya, ini sebetulnya dari tahun ke tahun kita merasakan sangat luar biasa naik turunnya konsumen itu kan dengan daya beli mereka itu semakin karena kan pertama dia memang sulam tangan, terus dia tinggi juga, agak tinggi memang harganya ya, terus dengan peraturan pemerintah sekarang ini kan kalau sulam tangan tapis ini itu adalah souvenir ya jatuhnya. Souvenir bagian adalah souvenir pendukung pariwisata. Sementara kalau ada peraturan pemerintah itu mengakibatkan di kitanya di UMKM itu sendiri sangat berpengaruh, karena kan kunjungan wisata akan semakin menurun gitu kan. Jadi tamu-tamu dari luar daerah itu agak kurang. Oke. Kalau dari Mama Ninda sendiri punya strategi khusus nggak sih untuk tetap eksis nih di tengah memang ketidakpastian ekonomi kita sebutkan tadi itu? Ada strategi khusus? Strateginya ya mengikuti perkembangan zaman, seperti sekarang ini kan anak-anak kita memperkenalkan supaya anak-anak muda itu memakai gitu kan. Mungkin kalau tapis itu sebetulnya kan untuk kain tradisional yang hanya dipakai untuk acara-acara adat.
Nah, kalau sekarang kan kita pakai untuk hari-hari gitu. Oke, baik pemirsa, sudah kita dengarkan ya tadi tantangan ternyata memang tidak segampang itu untuk mendirikan Indatapis sampai dikenal di internasional bahkan. Aku turut bangga loh sampai bisa pakai ini hasil dari kerajinan Indatapis. Dan pemirsa, terima kasih ya Mam ya sudah mau berbincang dan menyapa pemirsa setia TVRI. Di tengah tantangan ekonomi global dan didominasi produk impor, produk-produk lokal menjadi salah satu kunci untuk mendorong kemandirian ekonomi. Di tangan para pelaku UMKM diiringi dukungan pemerintah dan kesadaran konsumen, kemandirian ekonomi bukan hanya sekedar mimpi. Kampanye #Bangga Buatan Indonesia menjadi pemantik dan dibutuhkan keberlanjutan. Dan pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Lampung, kembali ke studio Sierra dan Zemi. Ya, Kenanga, terima kasih atas laporannya, keren banget dengan vest yang tapis yang digunakan oleh Kenanga, itu bisa menjadi oleh-oleh buat kita juga nantinya nih ya. Baik, terima kasih atas laporannya, selamat kembali bertugas Kenanga. Baik, sekarang kita kembali lagi nih ke Pak Epi. Ini luar biasa tadi Kenanga dari Lampung ini memberikan sosialisasi juga terhadap bentuk kesenian khas Lampung, salah satunya adalah tapis gitu ya Pak ya. Pak, tapi kalau misalnya kita lihat dari background Pak Happy ini, penggagas gerakan Beli Indonesia, sejauh mana gerakan Beli Indonesia ini sudah menyusuri daerah-daerah di Indonesia dan program kerja apa saja nih Pak biasanya yang bisa di-share ke teman-teman di daerah mungkin khususnya? Ya, terima kasih Mas. Jadi sejak 2011 itu Beli Indonesia itu mengimplementasikan gerakan ini itu di berbagai Pemda, pesantren. Ya, Pemda mungkin kita itu membantu itu lebih dari 70 bupati, wali kota, gubernur di Indonesia. Ya, dan salah satunya di Kulon Progo itu dalam 1 tahun hanya dari gerakan ini ya, itu menurunkan angka kemiskinan itu 6,5% dalam setahun. Gitu, jadi sangat signifikan. Kita juga di kampus-kampus banyak sekali kampus yang menerapkan gerakan ini, pesantren, komunitas, ormas gitu seperti Aisyah itu ada gerakan Beli Aisyah, Bela Aisyah. Jadi di Aisyah itu ada mereka itu membuat deterjen sendiri gitu ya, namanya Melin gitu. Itulah yang dijadikan campaign gitu sehingga sebulan itu bisa ratusan ton. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Jadi yang kita sebut itu strateginya itu strategi makan gajah lah gitu kira-kira ya. Kalau kita itu nggak bisa gerakin Indonesia dalam sekali pukul gitu ya, ya kita potong-potong. Ya kita pecah-pecah di Pemda, di pesantren, itu Mas. Oke, tentunya kalau apa yang sudah dilakukan ini berusaha untuk secara masif ya ke depannya. Pak, kalau kita melihat ini untuk menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri nih, mungkin ada yang masih baru bergabung UMKM yang pingin lebih besar lagi. Tentunya juga mereka harus bangga dengan apa yang mereka perbuat dan bagaimana untuk tetap stabil dalam menjual, mendistribusi, dan inovasi dalam bertahan. Iya, jadi kalau kita bicara gerakan Beli Indonesia, ini kan gerakan pembangunan karakter bangsa, ya, yang intinya agar nasionalisme ekonomi itu tumbuh, gitu. Jadi jualan kemana aja, tapi beli kepada bangsa sendiri. Itu yang kita perjuangkan. Nah, tetapi bagi para pelaku para UMKM, ya mereka ini kan yang berlaku kan hukum bisnis juga, ya kan, mesti ada yang nggak ada urusannya sama brand, tapi ada yang sangat sensitif brand, ya kan, gitu kan, yang namanya UMKM atau bukan hanya UMKM kalau Beli Indonesia kan sebetulnya produk Indonesia. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, artinya bagi pelaku bisnis itu ya harus belajar juga gitu. Apalagi yang udah mulai kayak produsen fashion gitu yang kita pakai gitu ya. Mereka ya harus mulai belajar bisnis. Nah, ini di sini mungkin peranan komunitas, peranan masyarakat dan peranan pemerintah itu bisa masuk di situ. Seperti
seperti di Cina gitu ya. Cina dalam mengkurasi para pelaku usaha lokal kan luar biasa. Sampai bahkan kalau Cina itu orang-orang Cina mau ekspor ke Indonesia misalnya, gudang-gudangnya disiapin gitu, ininya disiapin gitu. Jadi mereka apa namanya bisa masuk ke pasar internasional. Baik, tidak ada salahnya kadang-kadang kita juga melihat negara tetangga seperti Tiongkok ataupun China gitu ya Pak ya, untuk bisa menjadi lebih baik. Terakhir nih Pak Happy, kira-kira apa yang ingin Pak Happy sampaikan dari benang merah yang kita obrolin dari tadi nih untuk terkait dengan produk lokal, kebanggaan dan juga kemandirian. Sebagai closing statement. Sebagai closing statement. Jadi ada satu hal yang absen dilakukan oleh bangsa Indonesia hari ini. Apa itu? Namanya adalah character building, pembangunan karakter. Jadi gerakan Beli Indonesia itu tidak sekedar bicara ekonomi, tetapi bicara orang. Jadi kalau kita tidak pernah bangun karakter, gitu. Salah satu pembelaan nasionalisme itu kan karakter, Mas. Gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh siapapun pemimpin bangsa. Baik, wah panjang lebar yang sudah kita dapatkan di sini. Bagaimana kita memulai membangkitkan karakter kita untuk lebih mencintai dan memperhatikan produk dalam negeri. Terima kasih sekali lagi Dr. Insinyur H. Happy Trenggono sudah hadir bersama kita sebagai penggagas gerakan Beli Indonesia. Makin selalu semangat ya untuk memberikan gagasan ini kepada UMKM yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Sukses selalu ya Pak Happy. Terima kasih. Selalu Pak Happy, selamat beraktivitas kembali Pak Happy. Terima kasih Mas Emi. Dan pemirsa, tentunya kita akan memberikan informasi menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis. Menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah dan syariat Islam. Tapi sisi lain, kita juga harus mengembangkan ekonomi yang halal. Saksikan Bincang Syariah setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Semi dan juga Syara masih di Jendela Negeri pemirsa, dan kita akan ajak Anda jalan-jalan ke Kalimantan Barat saat ini. Ada informasi mengenai Festival Pancur Aji yang meningkatkan kunjungan wisatawan.
Jadi Festival Pancur Aji tahun 2025 di Kabupaten Sanggau ini ternyata mendapatkan antusias kunjungan para wisatawan khususnya di warga lokal setempat. Nah, festival ini menyajikan berbagai lomba tradisional dan juga kegiatan menarik lainnya yang dipusatkan di area wisata Pancur Aji Sanggau. Seperti apa informasi lengkapnya? Ini dia untuk Anda. Suasana festival yang dipusatkan di kawasan objek daya tarik wisata Pancur Aji Sanggau dipenuhi kunjungan wisatawan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kunjungan meningkat tahun ini. Para peserta berbagai lomba yang tampil penuh semangat di setiap kategori lomba mengalami peningkatan. Festival ini menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali permainan tradisional di tengah maraknya permainan modern di era digital saat ini. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Sanggau, El Toto Martono mengatakan, pelaksanaan festival tersebut untuk menggelorakan semangat berolahraga dan menarik minat olahraga rekreasi yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, event ini dapat meningkatkan kunjungan ke ODTW Pancur Aji, bukan hanya dari Kabupaten Sanggau, namun juga dari berbagai kabupaten. Event tahunan Festival Pancur Aji 2025 juga bisa menjadi ruang kebersamaan sekaligus sarana edukasi budaya bagi generasi muda. Dalam rangka kita untuk menggelorakan jiwa dan semangat berolahraga, khususnya generasi muda dan masyarakat, kemudian menggali minat, bakat, serta prestasi para pegiat olahraga, rekreasi, serta dengan melibatkan beberapa pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sanggau. Tentunya harapan kita dengan adanya event ini yang setiap tahun kita laksanakan, sebagai salah satunya adalah untuk promosi ODTW kita Pancur Aji dan meningkatnya kunjungan wisata di ODTW Pancur Aji. Kepala Disporapar Kabupaten Sanggau, El Toto Martono mengatakan, melalui Festival Pancur Aji yang digelar setiap tahunnya, diharapkan dapat memacu anak-anak muda tidak terlalu condong kepada budaya luar dan semakin mencintai budaya daerah sendiri. Dengan begitu, identitas budaya kita akan tetap terjaga di masa depan. Tuh kan gak kalah seru kan permainan-permainan dari setiap daerah. Tadi Syera tertarik banget dengan main gangsi, mengingatkan waktu masa kecil ya. Oh, flashback. Ternyata susah juga untuk main seperti itu ya. Mungkin kalau Semi senangnya main bekel kah? Oh, main bekel, tak umpet, tak kain aja. Iya, seru ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Lampung. Jadi di sini ada seorang wanita tangguh. Wah, keren nih. Di Lampung tengah memperdayakan ibu-ibu di Dusun 3. Jadi mereka ini membuat emping dengan peralatan sederhana dan mereka juga membuat emping ini puluhan kilogram. Ngiler ya pemirsa, ya udah ngebayang deh makan emping pakai nasi goreng. Langsung aja kita simak informasinya berikut ini pemirsa. Rumah di Dusun 3, Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah ini tampak ramai. Mereka adalah kelompok wanita tani Wijaya Kusuma yang tengah memproduksi emping melinjo. Menurut Ketua KWT Siti Hidayah, awalnya usaha ini dirintisnya sendiri bersama anaknya pada tahun 2014 silam. Emping melinjo dipilih Siti Hidayah sebagai ladang usaha karena tidak membutuhkan modal usaha yang besar. Saat itu ia hanya menggelontorkan dana senilai 5 juta rupiah. Di samping itu di wilayahnya belum ada yang memproduksi penganan gurih tersebut. Awal ceritanya dulu saya cuma berdua sama anak saya, Bu. Terus saya bikin pertama tuh belum pada tahu. Terus tetangga pada tahu, pada mesen. Terus banyak lagi yang mesen. Selain dari tetangga, kami keluar dari kelurahan itulah banyak yang pesen. Terus saya ikut ke KWT. Ini temennya banyak, jadi banyak yang pesen. Saya cari karyawan lagi. Alhamdulillah sekarang karyawannya udah banyak. Dalam sebulan, Siti membutuhkan sedikitnya 300 kg melinjo untuk memproduksi emping. Seiring perkembangan usahanya, pesanan dari berbagai daerah pun terus meningkat. Siti kerap kewalahan memenuhi permintaan para pelanggan yang biasanya memesan hingga 60 kg dalam satu kali pesanan.
Namun saat ini ia kesulitan untuk memproduksi dalam jumlah besar karena keterbatasan peralatan yang masih konvensional. Untuk itu ia berharap mendapatkan tambahan modal usaha guna membeli mesin yang lebih modern serta memiliki tempat produksi yang lebih layak. Kendala lainnya adalah saat musim hujan, maka proses penjemuran yang biasanya hanya beberapa jam menjadi lebih lama atau sekitar 2 hari. Belum lagi bahan baku utama yakni melinjo, kadangkala sulit ditemui di pemasok bila sedang tidak musim. Namun Siti Hidayah tetap bersyukur hasil produksinya tetap terserap di pasaran wilayah Punggur dan kota metro. Meski dihadapkan pada banyak kendala, namun semoga kreativitas para ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani Wijaya Kusuma akan terus berkembang. Dan semoga ke depan produknya juga akan semakin bervariasi sehingga akan menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan pemirsa, sekarang kita akan melihat nih perakiran cuaca untuk Anda yang akan beraktivitas hari ini sampai dengan esok hari dari BMKG. Terlihat cerah nih pemirsa, waktunya jalan-jalan di luar sana. Nah, perjumpaan kita sudah berakhir di sini. Akhirnya saya Syara Tresya dan juga saya Bastian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, deh. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang.
Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Solusi dan inovasi, jangan asal dengerin sebelum melihat kita. Di sini kita bersama berkumpul bercerita. Di sini kita bersama bawakan kisah yang ada, bernyanyi dan bercerita. Di sini dibikin asik aja. Bikin asik aja. Asikers, baik lagi pastinya masih di yang paling asik, bikin asik aja. Wah, Salva ini kelihatannya kan kamu kayaknya sibuk banget kalau aku lihat-lihat. Dong, banyak daripada segini. Oh sibuk ya, beneran sibuk ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya tiap hari a day in my life seorang Salva itu gimana sih biasanya? Bangun tidur, tidur Oke. makan lagi, nongkrong dulu, Oh gitu. tidur, nongkrong lagi. Oh gitu aja ya. Sama dong kita berarti ya. Sama kan? Tapi berarti nggak ada olahraganya dong kalau kayak gitu. Ini kan gerak ke dia. Ya bikin asik elah. aja, ya kan? Emang cukup kayak gitu? Cukup. Perlu tahu maksudnya olahraga yang beneran gitu, kayak emang buat sehat, makanannya dijaga. Pasti biasanya kayak gitu tuh, nongkrong tuh nggak jaga makanan, ngopi, terus segala macem. Iya, gitu ya selalu ya? Iya. Ini nih, yang penting harus kita semua tahu nih Asikers ya, karena olahraga tuh penting, makanan sehat juga dijaga dan segala macam. Makanya nih, biar kita semua teredukasi dan biar kita lebih ngerti lagi, kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang beneran ngerti nih Syal ya. Iya, yang bakal ngasih tahu gaya hidup yang sehat nih ya. Wow. Nah, karena bintang tamu hari ini bakal ngebahas seputar fit and fun ala Gen Z ya. Langsung aja deh. Iya, kita undang. Ini dia, Dr. Salma. Dokter Salma Kiana. Dokter beda ya. Apa tuh? Kayak auranya sehat gitu. Ini kayak bener-bener kelihatan Dokter gitu ya setiap hari sehatnya. nggak tidur ya, olahraga terus ya? Olahraga sehat juga penting. Tidur juga penting. Tuh, kalau aku sih 20 jam tidurnya dok. Iya penting tapi ya nggak kayak gitu juga ya. Ya ada batasnya juga ya. Tapi ini ada yang menarik juga nih tentang Dokter Salma Kiana. Kita lihat ya artikelnya. Pekerja Gen Z diklaim lebih sering izin sakit dibanding generasi sebelumnya. Oke. Ini bener nih katanya Gen Z itu sering alasan sakit gitu ya. Ini menurut Dokter Salma Kiana sendiri gimana nih? Bener-kah ini? Kalian Gen Z bukan? Coba gimana ya? Ngaku dulu apakah artikel ini benar atau enggak buat kalian? Gimana ya? Mau bilang tapi takut gitu ya. Remaja-remaja jompo gitu kan sekarang jadi tren gitu kan. Ini menurut Dokter Salma sendiri gimana? Iya, sebenarnya sih aku kan kerja sebenarnya di klinik yang sifatnya preventif. Jadi sebenarnya pencegahan. Terus aku juga kerja kayak di wellness program buat kantor-kantor sebenarnya. Dan emang nggak banyak
sebenarnya orang-orang yang datang tuh udah aware kayak gue mau mencegah supaya gak sakit nih gitu. Tapi banyak juga ternyata yang datang itu udah dengan berbagai macam keluhan, tapi masih muda. Jadi kayak sekarang itu bukan orang-orang tua aja ya yang datang ke dokter gitu ya, justru yang udah ada keluhan nih yang sering sakit lambung ya kan. Sakit hati itu gitu juga. aku, hati lambung. Beda. Okay. Yang sering GERD, sering mah, terus migrain, bahkan orang-orang yang ngiranya kalau sakit kolesterol, darah tinggi itu tuh cuma orang tua, sekarang tuh enggak, ternyata makin banyak juga sebenarnya anak-anak muda yang juga jadi rentan lah sama penyakit-penyakit yang katanya itu penyakit orang tua. Selain itu mental ya, mental health juga gitu. Dan sebenarnya kalau aku sih ngeliatnya dua sisi sebenarnya. Jadi kita emang nggak bisa bohongin nih kalau emang menurut data emang anak-anak muda itu ternyata banyak banget, bukan banyak aja ya yang punya gangguan ataupun punya masalah kesehatan mental. Ini kalau ngomongin data ada studi yang bilang ternyata 1 dari 20 anak muda itu tuh ternyata udah punya gangguan mental atau yang kita kenal ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi itu udah terdiagnosa. Sedangkan 1 dari 3 itu punya